Shalom, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di minggu ketiga sesudah Paskah saat ini, dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, membuka kitab kita dalam kitab Yehezkiel pasal 36, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, yang menyatakan pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit,
Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Pada ayat 6b menjadi ayat nas, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amaran cemburuan, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kira-kira apa hal yang mendasar, hal yang hakiki di dalam kehidupan kita? Ya, makan, minum, rumah, kesehatan, harta, kekuasaan, ingin dihargai, ingin dicintai, dan tentunya masih banyak yang lain lagi. Benar, masing-masing mempunyai pendapat tentang hal yang hakiki di dalam kehidupan kita. Tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah hal tersebut sudah berguna bagi orang lain? Apakah melalui hal tersebut kita sudah sungguh-sungguh melakukannya dengan baik? Terlebih memuliakan nama Tuhan. Akan menjadi keliru jika hal tersebut adalah untuk menuruti kehendak diri kita, kelompok atau golongan, dan bahkan untuk menyanjung akan diri sendiri. Apalagi pencapaiannya adalah dengan mengesampingkan Tuhan dan lebih mengandalkan kuasa-kuasa dunia, kekuatan manusia, apalagi kuasa kegelapan. Tentunya ini yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Bukan lagi keliru, tetapi berakibat fatal. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yehezkiel hendak menyampaikan nubuat malapetaka yang akan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Dari pasal pertama hingga pasal yang ke-32, kita mendapati akan hal itu. Hal tersebut terjadi ketika Yehuda tidak memfungsikan tanah pemberian Tuhan sebagai kehendak Tuhan, sang pemilik tanah itu. Dan kita mendapati di dalam ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-20 bagaimana pada waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti kain cemar di hadapan Tuhan. Sehingga hal itu mendatangkan amarah Tuhan kepada mereka. Tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka.
ditaklukkan oleh bangsa Babel dan hidup sebagai tawanan di pembuangan. Singkatnya, bahwa Yehuda melakukan dosa di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, sekalipun mereka adalah harta kesayangan Tuhan. Sehingga di dalam pasal 33 hingga pasal 38, termasuk di dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Tuhan hendak menyatakan kasih setianya kepada Yehuda. Bahwa di satu sisi musuh-musuh sangat bersyukur negeri ataupun tanah Israel yang terdiri dari gunung-gunung, bukit-bukit yang tadinya menjadi milik mereka, di mana mereka bisa menguasainya, sehingga menjadikan Yerusalem menjadi sunyi sepi, menjadi buah mulut orang banyak, diperguncingkan, menjadi reruntuhan, menjadi kota-kota yang ditinggalkan, menjadi kota jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi Tuhan berfirman langsung kepada Yehezkiel dengan mengatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah kepada Yehuda dan Yerusalem bahwa Tuhan sendiri yang akan melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahnya menjadi milik mereka dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijajah. Bahwa Tuhan sendiri yang akan bersumpah, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda sendiri pasti akan menanggung noda mereka." Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji bahwa akan membebaskan Yehuda dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Mereka akan dapat lagi beribadat kepada Tuhan di bait suci yang baru dan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kemuliaan Tuhan akan bersinar bagi Yerusalem. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya akan mengaku tidak ada ilah lain selain Tuhan Allah Israel. Firman Tuhan pada saat ini masih relevan di dalam kehidupan beriman kita, bahwa Allah dalam kasih setianya kepada setiap orang yang percaya kepadanya telah menyatakan pemulihan, telah menyatakan pembaharuan, telah memerdekakan kehidupan kita dari belenggu dosa. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 mengingatkan kepada kita siapa kita dahulu dan saat ini. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 menyatakan bahwa kita dahulu adalah hamba dosa, tetapi karena kasih karunia Yesus Kristus menjadikan kita menjadi hamba kebenaran dan memiliki kehidupan yang kekal. Inilah sebenarnya keselamatan yang seperti inilah dan kehidupan yang kekal inilah yang menjadi hal yang hakiki mendasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita masih mengarungi akan kehidupan yang penuh dengan perjuangan untuk sampai kepada kebahagiaan yang sempurna itu,
senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita tahu melakukan apa yang terbaik melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun yang kita sampaikan di awal tadi adalah sesungguhnya berkat, buah dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Sehingga melalui semuanya itu maka mari kita maknai hidup ini dalam kehidupan yang senantiasa berguna, bermanfaat, membawa dampak yang baik bagi sesama kita, bahkan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita sanggup untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita bagi sesama, terlebih untuk memuliakan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka di sana Tuhan juga sanggup untuk menyelesaikan segala perkara-perkara kita. Bahkan Dia sendiri yang juga akan melawan segala musuh-musuh kita. Kiranya kita terus dikuatkan dan diberkati di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah mendapatkan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami dilayakkan di hadapan Tuhan sebagai umat tebusan Allah. Mari bimbing dan sertai kami Tuhan di dalam kami memasuki dan menjalani minggu kerja yang baru, di minggu ketiga sesudah Paskah ini. Kiranya rahmat dan damai sejahtera Allah mendiami seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami boleh meningkatkan peran-peran kami di dalam rumah tangga kami, karena kami mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami boleh tetap membangun persekutuan dengan Tuhan melalui membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga melaluinya kehidupan beriman kami terus diteguhkan dan dikuatkan. Bapa, Engkau berkenan memberkati kerinduan kami. Biarlah pada waktunya kami juga boleh kembali berada di tengah-tengah persekutuan yang beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sambil berpegang pada ketetapan-ketetapan dan perintah firman Tuhan, maka di sana kami percaya bahwa Tuhan juga sedang merenda suatu hal yang terbaik dalam hidup kami, bahkan bagi dunia ini dan Indonesia. Kami juga mohon lawatan Allah memberkati semua kami, anak-anak sampai kaum lanjut usia, penata layanan yang ada, bahkan memberkati pemerintah dan jajarannya, TNI dan Polri dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan. Bahkan di dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, kami percaya bahwa setiap waktu yang kami lalui di sana Allah juga turut bekerja melalui kehidupan mereka yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Diberkati para petugas medis, diberkati semua juang mereka Tuhan dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Biarlah melalui semuanya itu setiap pasien-pasien yang mereka layani, juga yang terinfeksi virus corona, mereka juga boleh berangsur-angsur mendapatkan pemulihan, kesembuhan, dan mereka boleh ada kembali di kehidupan hari sehari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Semua hal yang tidak tersampaikan kami percaya bahwa Allah mengetahuinya dan Allah turut bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan